Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sutarmo Tarmo Matematika Channel. Ya. Nah, dalam kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang sudut saling berpelurus atau saling bersuplemen. Ya. Oke. Nah, sudut saling berpelurus itu jika jumlah ukurannya sama dengan ukuran sudut lurus. Sudut lurus itu 180 derajat. Jadi, jika jumlah ukurannya sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, perhatikan gambar. Ini sudut AOB, sudut lurus. AOB, sudut lurus. Ya. Jadi, sudutnya 180. Nah, kemudian di sini terdiri dari dua sudut, yaitu sudut AOC dan sudut COB. Nah, sehingga sudut AOC kalau ditambah dengan sudut COB menghasilkan sudut AOB. Karena AOB itu sudut lurus, sehingga AOC-nya dimisalkan X, sudut COB-nya dimisalkan Y, jadi X ditambah Y sama dengan 180 derajat. Nah, maka dikatakan bahwa sudut AOC dan sudut COB itu saling berpelurus. Kenapa? Karena jumlah ukurannya sama dengan ukuran sudut lurus, yaitu 180 derajat. Oke, nah kita lihat contoh-contohnya. Pertama, tentukan pelurus dari, ini ada berapa nih? A, B, C, D, E ada 5 ya. Oke. Nah, nomor A jawab. Pelurus dari 75 ya tinggal 180 derajat kurangi 75 derajat, yaitu 105 derajat, ya kan? Dan yang B ya 180 derajat dikurangi 147 derajat, yaitu 33 derajat. Kemudian yang C ya 180 derajat dikurangi 53,6 derajat dikurangi biasa ya, yaitu 126,4 derajat. Kemudian yang D itu pelurus dari 80 derajat 45 menit ya. Nah, sehingga pelurusnya ya tentunya 180 derajat dikurangi 80 derajat 45 menit. Nah, kalau ada satuan yang lain, nah tolong dicermati ini catatan. Jadi kalau 1 derajat itu akan sama dengan 60 menit. Nah, 1 menit itu akan sama dengan 60 detik. Nah, jadi ini mirip dengan jam ya. Dengan jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, begitu ya, mirip-mirip. Oke, nah kenapa nih ya diubah nanti seperti ada satuan lain, yaitu karena di sini ada 45 menit. Nah, jadi 180 derajat harus diubah menjadi, nah 180 derajat ini kita ambil 1, ya, 1 derajat, nah diubah ke menit. 1 derajat itu 60 menit. Jadi 180 derajat ini bisa ditulis menjadi 179 derajat 60 menit. Jadi yang 1 derajat kita ambil, 1 derajat itu 60 menit. Nah, supaya bisa dikurangi dengan 80 derajat 45 menit. Ya, makanya harus diubah penulisannya ya. Oke, baru dikurangi 80 derajat 45 menit. Kurangi bagian derajat kurangi derajat, bagian menit kurangi menit. Ya. Jadi bagian derajat dikurangi ya tinggal 99 derajat. Bagian menit 60 menit dikurangi 45 menit ya 15 menit. Oke. Nah, itu yang D. Kemudian nomor E ya. Nomor E ini ada menit, ada detik, gitu ya. Jadi pelurusnya tentunya ya 180 derajat dikurangi 169 derajat 40 menit 37 detik. Oke, berarti harus ada merubah penulisan ya. Jadi 180 derajat kita ubah ya. Diambil 1 derajat yaitu 60 menit.
Nah, 60 menit diambil 1 menit, jadikan detik, yaitu 60 detik. Sehingga bisa ditulis 180 derajat itu, yaitu 179 derajat. Nah, ini kan tadinya kan 60 menit. 60 menit kita ambil 1 menit diubah ke detik. Ya, 60 detik ini ya. Sehingga ini tinggal 59 menit. Ya. Nah, lengkap sudah ada derajat, ada menit, ada detik. Nah, baru dikurangi 169 derajat, 40 menit, 37 detik. Kurangi biasa. Bagian derajat kurangi derajat, hasilnya 10. Bagian menit, 59 kurangi 40, 19. Bagian detik, 60 detik kurangi 37, 23 detik. Jadi hasilnya 10 derajat, 19 menit, 23 detik. Oke, itu contoh 1. Contoh 2, perhatikan gambar. Tentukan nilai A dan B. Nah, ini untuk yang A dulu. Nah, ini garis lurus. Terdiri dari ada 3 sudut. Yang ini 5A ditambah 15. Yang ini A ditambah 29. Yang ini 46. Nah, ketiga sudut itu kalau dijumlah sama dengan 180. Jadi kita tambahkan aja 5A tambah 15 derajat ditambah A tambah 29 derajat ditambah 46 derajat sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, 5A yang sejenis ini A dengan A. Ini 5A dengan 1A. Jadi 5A ditambah 1A, 6A. Gitu ya. Hanya jadi 6 ya, 6A. Kemudian yang konstantanya ini 15 dengan 29 dengan 46. Tambahkan 15 tambah 29. 44 ditambah 46, 90 ya. Jadi 6A ditambah 90 sama dengan 180 derajat. Ya, 90 derajatnya ke sini sehingga mengurangi ya. Jadi 6A sama dengan 180, ini ke sini jadi kurang. Dikurangi 90. Ya, 6A sama dengan 90. Jadi A sama dengan 90 dibagi 6, yaitu 15. Ya. Oke. Gambar yang kedua. Ini garis lurus, berarti 180 terdiri dari 2 sudut. Ya. Nah, berarti jawab kedua sudut kalau dijumlah harus sama dengan 180. Jadi 8B dikurangi 20 ditambah 4B tambah 8 sama dengan 180. Oke, ini yang sejenis B dengan B, 8B tambah 4B, 12B. Ya, ini min 20 dengan 8. Ngutang 20 dibayar 8, masih ngutang 12. Ya, jadi 12B dikurangi 12 sama dengan 180. Ya, ini 12-nya ini kan di sini min, ke sana jadi tambah ya. Sehingga 12B sama dengan 180 ditambah 12. 12B sama dengan 192, maka B 192 dibagi 12. Yaitu B sama dengan 16 derajat. Oke, itu contoh 2. Nah, kemudian contoh 3. Suatu sudut dan penyikunya ya berbanding 2:3. Wah, ini ada penyiku, nanti ada pelurus ya. Ini tentukan pelurus sudut tersebut. Ya, perpaduan penyiku dan pelurus. Oke, kita misalkan sudut tersebut adalah sudut A. Jadi suatu sudutnya adalah sudut A. Nah, penyikunya kita sebut saja B. Nah, sehingga bisa kita tuliskan kalau sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Karena di sini nih kalimat pertama suatu sudut dan penyikunya. Ya, berarti sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Nah, kemudian perbandingannya 2:3. Jadi sudut A dibanding sudut B sama dengan 2:3. Nah, karena ini perbandingan, nah ini terus jumlah kedua sudut itu diketahui yaitu 90. Maka perbandingannya ini juga ditambah. Ya, jadi 2 tambah 3, 5. Nah, sehingga sudut A tinggal sudut A itu kan yang depan. Berarti 2/5. Ya kan, 5 ini jumlahnya.
dikali 90. Ya, ini boleh dilakukan karena di sini ada jumlahnya ya. Jumlah kedua sudut 90. Maka ini perbandingannya di jumlah. Oke. Sehingga sudut A sama dengan 2/5 kali 90. Ini 90 bisa dibagi 5 yaitu 18. Sehingga 2 kali 18 sama dengan 36. Nah, tentunya yang ditanya apa? Ini sudut 36 itu adalah sudut A. Jadi suatu sudut tersebut ya. Yang ditanya tentukan pelurus sudut tersebut. Karena sudut tersebut itu 36 derajat, maka pelurusnya adalah ya 180 derajat dikurangi 36, yaitu 144 derajat. Ini yang ditanyakan. Oke, lanjut nomor 4. Diketahui besar sudut P X tambah 17, sudut Q 3X min 9. Nah, jika P dan Q saling berpelurus, maka tentukan nilai X, kemudian yang B besar masing-masing sudut. Oke, jawab. Nah, karena saling berpelurus, berarti sudut P ditambah sudut Q sama dengan 180 derajat ya. Karena ini kata-kata saling berpelurus. Nah, sudut P-nya adalah X tambah 17. Kita ganti, ini masuk kemari, substitusikan ya. Ini 3X min 9 ini menggantikan Q. Nah, sehingga menjadi X tambah 17, ini tadinya P ya kan. Dan 3X min 9 ini adalah Q ya. Tambahkan hasilnya 180. Nah, yang sejenis yaitu X dengan 3X. Ini kan 1 tambah 3, 4 ya, 4X. Nah, ini 17 plus 9-nya min. Ya, jadi sama saja 17 dikurangi 9. 8 ya, jadi 4X tambah 8 sama dengan 180. Nah, 8-nya ini kemarin jadi min atau dikurang ya. Jadi 4X sama dengan 180 dikurangi 8 sehingga 4X sama dengan 172, X sama dengan 172 dibagi 4 yaitu 43. X ketemu, berarti yang A selesai sudah. Nah, kemudian besar masing-masing sudut. Ya, tentunya besar ukuran sudut P, M itu ya ukuran sudut P, yaitu apa? X ditambah 17. X-nya 43. Jadi X tambah 17. X-nya diganti dengan 43. Jadi 43 tambah 17, yaitu berapa? 60 derajat. Nah, kemudian untuk sudut Q-nya boleh menggunakan, karena ini saling berpelurus ya. Jadi 180 derajat saja dikurangi sudut P, kurangi 60, yaitu berapa? 120 derajat. Atau mencari sudut Q-nya pakai yang ini boleh. Sudut Q sama dengan 3X dikurangi 9. X-nya 43. Jadi 3 kali 43, yaitu 129. 129 dikurangi 9, 120. Sama ya. Nah, tentunya yang menggunakan berpelurus ya lebih cepat ya menggunakan berpelurus karena saling berpelurus ya. Di sini kan sudut P tambah sudut Q 180. Oke, jadi silahkan mau cara yang lain boleh. Kemudian contoh berikutnya, dua buah sudut saling berpelurus. Tentukan besar masing-masing sudut jika yang satu besarnya 4 kali yang lain. Oke, jadi dimisalkan ya. Misalnya ini kan dari soal cerita. Ya, kita terjemahkan ya pakai permisalan, dimisalkan gitu. Boleh saja ya, sah saja ya dalam matematika. Jadi dua buah sudut, nah sebut saja misalnya sudut tersebut adalah sudut A dan B. Gitu ya. Nah, berarti A dan B saling berpelurus, ya kan gitu, karena dua buah sudut saling berpelurus. Tentukan besar masing-masing sudut jika yang satu besarnya 4 kali yang lain. Nah, karena kita misalkan sudut tersebut adalah A dan B, berarti sudut A tambah sudut B sama dengan 180. Saling berpelurus ya. Nah, kemudian ini kata-kata selanjutnya, kalimat selanjutnya, tentukan besar masing-masing sudut jika yang satu besarnya 4 kali yang lain. Misalnya yang A ini besarnya 4 kali yang lain B. Jadi A sama dengan 4 kali B.
Oke. Ya, nah tinggal kita selesaikan. Nah, bahwa sudut A ditambah sudut B itu kan 180 derajat. Nih ya, dari sini saya lihat saling berpelurus. Nah, A-nya diketahui adalah 4B. Berarti A-nya ini diganti dengan 4B, mensubstitusikan ke sini. Sehingga 4B, ya kan, ditambah B sama dengan 180 derajat. Nah, ini kan 1 ya, 1B. Jadi 4B tambah 1B, 5B. 5 sudut B sama dengan 180 derajat, sehingga sudut B 180 derajat dibagi 5, yaitu sudut B sama dengan 36 derajat. Ini sudut B, baru satu sudut yang ketemu. Nah, kita cari lagi yang kedua, yaitu sudut A. Ingat, sudut A itu besarnya sama dengan 4 kali sudut B. Ya, A sama dengan 4 kali sudut B. Sudut B-nya sudah ketemu, 36. Berarti sudut A sama dengan 4 kali 36 derajat, yaitu 144 derajat. Nah, ketemu sudah kedua sudut. Jadi kedua sudut tersebut adalah 144 derajat dan 36 derajat. Apakah benar saling berpelurus? Tambahkan saja. 144 tambah 36, 180. Apakah benar yang satu besarnya 4 kali yang lain? Ya kan 144 akan sama dengan 4 kali 36. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.